Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terhadap sebuah berita yang lagi beredar viral nih teman-teman di sosial media. Dan kita akan membahas itu satu persatu. Dan silakan kalian berikan kritik, saran, tanggapan kalian tentang berita ini. Silakan lakukan itu di kolom komentar. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau kembali lagi mengingatkan karena waktunya sudah semakin dekat, bahwa tanggal 4 April kita akan mengadakan acara yang besar di Solo. Hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama, yang kemudian kapasitas orang itu akan ada 300 orang. Akan ada tokoh-tokoh politik juga yang hadir. Akan ada Bapak Jokowi dan kemungkinan Mas Gibran akan hadir. Tapi tentatif teman-teman ya. Kita akan laksanakan di sana, celebrate sama-sama, dan kalian gak boleh ketinggalan karena kalian semua adalah bagian penting dari perjalanan YouTuber Nusantara. Dan juga teman-teman, buat teman-teman semua yang mungkin tergerak hatinya untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, silakan teman-teman bisa lewat nomor rekening yang tertera di video ini. Kita akan bahas video yang lagi viral ini. Kita akan bahas ini lagi, tapi dalam sudut pandang atau sisi yang berbeda ya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu bagaimana narasi dalam video ini. Apakah narasi ijazah palsu hanyalah sebuah komoditas politik berlabel miliaran rupiah? Sebuah tabir gelap yang selama bertahun-tahun menutupi hiruk-pikuk isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini benar-benar runtuh dari dalam. Apa yang semula dikemas sebagai gerakan moral mencari kebenaran, hari ini terindikasi kuat sebagai sebuah operasi senyap yang didanai secara fantastis. Dalam kesaksian terbarunya yang kini viral, Rismon Sianipar mengungkap detail sebuah pertemuan rahasia yang diduga terjadi di sebuah lokasi eksklusif. Di sana, sejumlah oknum elit politik bertemu langsung dengan Roy Suryo untuk merancang strategi besar. Tujuan pertemuan itu hanya satu, memastikan isu ijazah palsu Presiden Jokowi terus bergulir di masyarakat, tidak peduli seberapa banyak fakta yang telah membantahnya. Rismon menyebut pertemuan itu adalah titik awal di mana skenario disusun, mulai dari manipulasi data digital hingga pembagian peran di media sosial. Rismon mengaku menyaksikan sendiri bagaimana kesepakatan itu dibuat di bawah meja. Namun kejutan sesungguhnya terletak pada nilai kontrak yang disebutkan oleh Rismon. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Roy Suryo dan gengnya tidak bekerja secara cuma-cuma. Rismon mengklaim memiliki bukti bahwa mereka menerima bayaran miliaran rupiah untuk menjalankan operasional fitnah ini. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai tim teknis, menyewa jasa influencer, hingga melakukan mobilisasi opini secara masif. Ini bukan lagi soal idealisme pakar, ini murni bisnis fitnah. Bayarannya sangat besar, mencapai angka miliaran untuk memastikan kegaduhan ini tidak berhenti, tegas Rismon. Pernyataan ini seketika meruntuhkan kredibilitas intelektual yang selama ini dibangun oleh kubu Roy Suryo. Rismon juga membedah apa yang ia sebut sebagai geng Roy Suryo. Di dalam struktur ini terdapat pembagian tugas yang sangat rapi. Ada yang bertugas sebagai pencari celah pada foto-foto lama, ada yang bertugas membangun narasi provokatif di media sosial, dan ada yang bertugas menjadi juru bicara di berbagai forum publik. Setiap anggota tim dikabarkan mendapatkan jatah dari dana miliaran yang mengalir dari oknum elit politik tersebut. Rismon menyebut pembocoran ini ia lakukan karena ia merasa dimanfaatkan sebagai alat teknis tanpa mengetahui sejak awal bahwa ada motif uang yang begitu kental di balik gerakan ini. Tersingkapnya, kesepakatan rahasia dan aliran dana miliaran ini mendapat perhatian serius dari jajaran tertinggi pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD dikabarkan telah menerima laporan detail mengenai kesaksian Rismon Sianipar. Luhut menegaskan bahwa siapapun oknum elit yang membiayai fitnah untuk... Oke teman-teman ya, sampai di sana ya. Karena sudah menyebutkan nama tokoh elit politik dalam pemerintahan, yang tentu saja sampai detik ini belum saya mendapatkan adanya pengakuan resmi dari Rismon Sianipar dan juga pengakuan dari Pak Luhut ataupun Prof. Mahfud MD. Jadi karena hal itu kemarin kita membahas bahwa ini diduga adalah berita bohong, disinformasi, atau yang biasa kita tahu dengan berita hoax. Itu dugaan. Akan tetapi saat ini kita akan membahas, melakukan analisa bagaimana jika apa yang dia sampaikan ini dalam narasi ini kita duga ya,
adalah sesuatu yang benar? Bagaimana jika apa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, sekalipun belum ada pengakuan resmi dari Rismond? Bagaimana jika informasi ini dia dapat dari Rismond sendiri? Bagaimana jika apa yang dia sampaikan ini adalah mungkin dibangun oleh Rismond sendiri? Tentu saja yang bisa mengklarifikasi dan meluruskan berita ini adalah Rismond sendiri. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa hari ini semakin viral, dan apa yang disampaikan ya cukup masuk akal. Ya, kita bicara soal penjelasan narasinya yang terdengar sangat meyakinkan dan masuk akal. Ini sudah ada di beberapa akun. Kemarin kita hanya melihat bahwa ini hanya di beberapa akun YouTube saja, teman-teman ya. Ada di akun YouTube saya mendapatkan sumbernya, di TikTok juga. Dan kali ini saya mendapatkan di akun YouTube TikTok yang berbeda, teman-teman. Akan tetapi kita melihat, ya, kita sudah membahas bahwa ini diduga hoax karena belum ada data dan sumber. Nah, sekarang ini kita berandai-andai juga, lihat dari sisi yang ada di barisan kebanyakan netizen hari ini, menganggap bahwa bagaimana jika dalam narasi ini itu adalah sebuah kebenaran? Bagaimana jika ini adalah sebuah fakta? Ini menjadi pertanyaan juga. Pastinya kekhawatiran dari netizen, lindungi Rismond, jaga Rismond, Rismond dalam bahaya. Sesungguhnya itu bukan untuk melindungi Rismond. Ya, saya mau katakan mungkin netizen bukan melindungi Rismond, tapi melindungi data yang ada pada Rismond. Ya, jadi jangan salah kaprah. Karena saya membaca komentar kemarin ketika kita membahas soal tolong lindungi Rismond, Rismond dalam bahaya. Banyak yang gak sudi mau melindungi Rismond. Ya, Rismond, kebanyakan netizen minta dilindungi bukan untuk Rismond sebenarnya, tapi untuk data yang dimiliki Rismond. Dalam anggapan kebanyakan netizen menganggap jangan-jangan berita yang lagi beredar viral ini adalah berita yang benar, berita yang valid. Kalau mau ngomong valid, belum bisa kita katakan valid, karena yang pertama, belum ada konfirmasi pengakuan dari Rismond sendiri. Yang kedua, belum ada pernyataan dari Polda Metro Jaya. Yang ketiga, apalagi kalau dikaitkan sama Pak Luhut atau Prof Mahfud, itu agak gimana, teman-teman ya. Kenapa Rismond harus menyerahkan bukti-bukti itu kepada Pak Luhut ataupun Prof Mahfud? Itu kan aneh juga. Tapi ya, setidaknya kita coba objektif. Kita coba ada di sisi bagaimana dalam kita menanggapi analisa ini, bagaimana jika ini benar. Karena ini adalah kecurigaan memang dari masyarakat sudah sejak lama, bahwa ada agenda besar politik di balik kekisruhan ini yang berusaha untuk mendowngrade reputasi Pak Jokowi dan keluarganya. Dan itu menjadi kecurigaan Pak Jokowi juga, bukan hanya kecurigaan netizen. Makanya ketika dia membahas soal geng Roy Suryo ya, ada yang bertindak untuk mencari celah dalam foto ijazah Pak Jokowi, ada yang bertindak untuk membangun narasi, ada yang bertindak untuk menggerahkan buzzer-buzzer ini untuk membuat atau mengamplifikasi berita ini semakin besar, dan kemudian dananya dari uang miliaran tersebut untuk membayar para buzzer. Itu masuk akal. Tapi apakah sesuatu yang masuk akal itu adalah sebuah fakta? Belum tentu, selama belum ada pengakuan dari Rismond Sianipar. Akan tetapi jika kita berandai-andai, kita berasumsilah bagaimana jika apa yang dikatakan dalam narasi ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rismond sendiri. Wah, ini ngeri, teman-teman. Sangat ngeri jika agenda politik besar akhirnya terungkap dan melibatkan tokoh-tokoh politik. Itu benar-benar ngeri, teman-teman ya. Itu kepercayaan masyarakat tentang situasi politik Indonesia itu akan sangat berkurang drastis. Itu mungkin akan membawa rasa muak dengan masyarakat. Kok politik Indonesia sudah jadi seperti ini dan seperti itu. Ya seperti itulah politik, teman-teman ya. Ya, semua berniat tujuan untuk mencari kekuasaan. Tapi kita harus jeli melihat ketika orang-orang ini sudah berada di puncak kekuasaan, apa tujuan mereka sebenarnya? Apakah untuk membangun rakyat atau hanya untuk membangun kelompok dan kalangan mereka sendiri? Ya. Jadi ini masih terus bergulir, teman-teman, seperti menjadi bola liar.
selama belum ada konfirmasi dari Rismond, kita belum bisa mengatakan bahwa ini adalah info yang valid. Akan tapi ruang diskusi publik akan terus bergulir, berjalan. Akan ada dua kubu yang mengatakan ini hoax. Ada juga teman-teman yang lain di kubu yang satunya itu mengatakan bahwa wah, jika ini benar, mau seolah-olah meyakini bahwa video ini atau informasi ini adalah benar sekalipun belum ada bukti, karena ini memperkuat keyakinan mereka bahwa ada sosok di balik ijazah Pak Jokowi ini yang dituduhkan, dan akhirnya mulai terkuak satu demi satu. Seharusnya Rismond harus memberikan klarifikasi, jangan terlalu lama diam. Karena kalau Rismond terlalu lama diam, tidak memberikan klarifikasi, ini bisa akan terus bergulir dan mungkin akan merugikan nama baik seseorang dan sebagainya, teman-teman. Ya, ini adalah ruang diskusi publik kita. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian ada di kubu tidak mempercayai video ini karena belum ada fakta, data, atau pengakuan Rismond secara resmi, atau kalian ada di kubu yang dimana meyakini bahwa bisa saja info ini benar? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.